Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sidang jamaah Masjid Fathul Khair dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Disebabkan karena dengan hadirnya bulan Ramadan di saat kita sedang berjuang menghadapi musibah pandemik, yaitu virus corona yang bukan hanya kaum muslimin tetapi seluruh manusia yang ada di dunia ini ikut merasakan keganasannya. Mudah-mudahan dengan ritme ibadah selama di bulan Ramadan, mulai dari puasa, kita berzakat, kita berbagi dengan saudara kita membaca Al-Quran, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, memberikan ketegaran bagi kita untuk menghadapi musibah tersebut. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan ketenangan di dalam menghadapi berbagai implikasi wabah yang terjadi saat ini, khususnya di Indonesia, negeri yang kita cintai bersama. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita dalam segala hal, apalagi dalam kondisi sarra dan dharra. Dalam kondisi yang berat ini, tentunya contoh yang terbaik yang harus kita ikuti dalam bersikap, dalam berpikir, dalam beribadah, dalam berucap, dan dalam segala bentuk tindak tanduk kita hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetap memberikan kita kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau meskipun dalam kondisi yang sulit saat ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sidang jamaah Masjid Fathul Khair dimanapun antum berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak antum semua untuk merenungi pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir betapa besar pahala, betapa banyaknya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berbagi, bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 261 surah Al-Baqarah ini, Allah memulainya dengan kata masal, perumpamaan. Dan memang kalau kita perhatikan di dalam surah, di dalam ayat terkait dengan perintah sedekah, begitu banyak Allah
memberikan perumpamaan khusus untuk sedekah ini, agar manusia semakin paham apa arti sedekah itu sendiri. Bahkan di dalam syariat, tema tentang berbagi makanan, berbagi harta, berbagi pakaian, dan apa saja yang dibagi. Kalau kita lihat di dalam fikih Islam, itu menggunakan banyak kata-kata yang beragam. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf, ada hadiah. Dan itu semuanya mengarah pada satu garis atau satu titik, yaitu bagaimana kita berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita misalnya perhatikan, bahwa orang yang bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dengan 700. Karena setiap satu biji yang dia sedekahkan, Allah akan melipatkannya menjadi 70 sab'a sanabil, ya. Ada 7 bulir, dan setiap bulirnya itu ada 100 biji yang serupa dengan biji yang disedekah. Maka ini menunjukkan bahwa luar biasa keutamaan sedekah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang kita perlu sedekahkan? Apakah bersedekah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki harta saja? Mari kita lihat di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Rawahul Bukhari. Semua kebaikan itu bisa menjadi sedekah. Artinya, segala yang memberikan manfaat kepada manusia, terlebih khusus di zaman saat ini, begitu banyak kita mendengarkan di berita-berita saudara-saudara kita yang terpaksa di PHK disebabkan karena memang ekonomi saat ini betul-betul sangat kritis. Kita mendengarkan berita ada seorang ibu harus tidak makan 2 hari dan hanya bisa mengenyangkan perutnya dengan air putih. Lalu di hari kedua, ibu ini pun meninggal. Di saat dia masih memiliki bayi yang masih disusukan. Begitu juga ada seorang lelaki terpaksa harus mencuri beras 5 kilo karena tidak punya apa-apa lagi yang harus dimakan. Maka tentunya dalam kondisi saat ini, apapun yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitar kita, maka saudara-saudaraku, itu akan menjadi sebuah potensi bagi kita untuk bersedekah. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin." Yang artinya, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan, ya. Jangan engkau remehkan sebuah kebaikan meskipun kebaikan itu kecil sekali. Nah, di antara yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang sederhana itu adalah walau antalqa akhaka biwajhin taliqin.
Meskipun engkau hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu, senyum yang berasal dari hati yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Ketika kita punya wajah, apa susahnya kita menyunggingkan senyum, meskipun hanya sebentar saja, sehingga menyenangkan hati saudara kita yang mungkin saat itu sedang dilanda kesedihan. Dan pada saat dia merasa senang dengan melihat wajah kita yang tersenyum kepadanya dengan tulus, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menulis senyum itu adalah sedekah di sisi orang yang tersenyum tersebut. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sedekah adalah merupakan ibadah yang sangat penting, khususnya di saat-saat ini. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jika kita tidak punya harta atau mungkin tidak bisa bertemu, bertatap muka disebabkan karena saat ini hal yang paling aman kita lakukan adalah menjaga jarak dari orang lain, karena dikhawatirkan bukan saja mungkin kita yang akan terpapar corona, tetapi bisa saja kita yang tidak sadar telah memiliki virus tersebut memaparkan kepada saudara kita. Maka salah satu langkah yang baik adalah menjaga jarak. Maka pada saat kita tidak bisa berinteraksi secara verbal dengan mereka, tidak bisa berinteraksi secara jasad dengan mereka, maka kita pun masih mendapatkan kesempatan untuk bisa bersedekah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Kita garis bawahi di sini adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf. Pernah suatu ketika di dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan para jamaah seusai sholat subuh. Rasulullah melihat sahabat seolah-olah mencari satu sosok yang sepertinya tidak berada di saf paling depan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ayyukum ma fa'ala Abu Damdam? Siapa di antara kalian yang telah melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat kalian Abu Damdam? Ketika mendengarkan pertanyaan ini, mereka tidak langsung penasaran dengan apa yang dilakukan Abu Damdam. Tetapi yang mereka pertama lakukan, yang mereka tanyakan adalah siapa itu Abu Damdam. Artinya bahwa sosok yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ini adalah sosok yang tidak terkenal di kalangan sahabat. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Ali, tidak seperti Utsman. Abu Damdam, siapa itu Abu Damdam? Kalau Abu Bakar terkenal dengan hartanya, kalau Umar terkenal dengan keberaniannya, kalau Utsman terkenal dengan kedermawanannya, kalau Ali terkenal dengan kecerdasan ilmunya. Lalu Abu Damdam apa? Lalu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut namanya di hadapan kita semua?
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika semua sahabat terdiam, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sedikit badan beliau, lalu melihat ke belakang. Oh, ternyata ada Abu Damdam di belakang. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Damdam, apa yang kau lakukan semalam? Sehingga malaikat Jibril datang kepadaku memberitahukan aku tentang perbuatan kamu itu. Begitu spesialnya kah perbuatanmu? Sehingga Allah mengutus malaikat yang paling mulia di antara malaikatnya mendatangi baginda Rasulullah, manusia yang paling mulia di antara manusia yang ada. Apa perbuatanmu yang baik itu? Kemudian Abu Damdam dengan tersipu malu menjawab. Meskipun sebenarnya malu beliau untuk menyampaikan. Karena cukuplah ini menjadi rahasia. Tetapi karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Dan Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat. Lalu Abu Damdam menguatkan hatinya untuk menyampaikan meskipun dia ingin merahasiakan. Ya Rasulullah, kata Abu Damdam, aku semalam bermunajat kepada Allah. Aku berkata, ya Allah, aku ini tidak punya apa-apa, nggak punya harta untuk bisa berbagi. Aku tidak punya beras untuk bisa aku berikan kepada saudaraku yang mungkin hari ini sudah kehabisan makanan. Aku juga tidak bisa mentransfer uang bagi saudara-saudaraku yang mungkin membutuhkan barang, apalagi dalam kondisi pandemik seperti itu. Aku juga, ya Rasulullah, aku juga tidak punya ilmu untuk bisa mengajarkan. Dan aku juga tidak punya kekuatan, karena saya sudah tua ini, untuk bisa membantu saudara-saudara saya. Akhirnya, saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berkata, ya Allah, siapa saja yang pernah menyakiti Abu Damdam, yang pernah menghina Abu Damdam, yang pernah memfitnah, mencemarkan nama baik Abu Damdam, saya maafkan ya Allah. Nah, ketika hamba ini memaafkan saudaranya di saat saudaranya tidak tahu bahwa dia telah dimaafkan, disitulah amalan itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudaraku, kalaupun kita tidak punya apa-apa, maka kita masih punya untuk bisa kita sedekahkan, yaitu maaf. Makanya Allah jadikan tanda-tanda orang yang akan mendapatkan surga, di antaranya adalah apa? Wal afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan manusia. Maka tentunya dalam kondisi saat ini begitu banyak sengketa, begitu banyak ketidakpuasan, begitu banyak permasalahan, baik di dalam rumah tangga kita maupun sesama tetangga kita ataupun sesama masyarakat. Ada kata-kata yang terucap yang membuat hati kita menjadi sesak. Ada cibiran-cibiran yang membuat kita tersinggung. Ada tindakan-tindakan yang menyakitkan hati kita. Bahkan mungkin ada keputusan-keputusan yang merugikan kita. Maka pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah, di mana Allah lipat gandakan semua ibadah-ibadah kita dengan pahala yang tak terbatas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala futihat abwabul jannah, dibukakannya semua pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun nar,
dan ditutupkannya semua pintu-pintu neraka. Yang artinya bahwa apa saja yang kita lakukan kebaikan, maka insya Allah langsung tidak ada halangan yang merintanginya untuk sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya adalah memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sidang jamaah Masjid Fathul Khair dimanapun antum berada. Mari kita simak sebuah percakapan dari salah seorang sahabat yang untungnya sahabat ini bertanya kepada baginda Rasulullah. Sehingga dengan pertanyaan sahabat ini memberikan kita ilmu baru. Ya. Dan itulah keutamaan para sahabat. Karena dengan keberadaan mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memudahkan kita untuk memahami banyak hal di dalam ajaran agama kita ini. Nah, seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Dan siapa yang tidak kenal dengan Abu Musa al-Ash'ari? Suatu ketika beliau mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah wejangan. Kata Rasulullah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala kulli muslimin sadaqah. Setiap orang yang berislam, setiap orang yang beragama Islam, setiap orang yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diwajibkan untuk bersedekah. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya bersedekah? Di saat tidak semuanya orang mampu bersedekah, di saat tidak semuanya orang memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya, qalu fa illam yajid, kalau seandainya dia tidak mendapatkan apa-apa untuk disedekahkan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, falyamal biyadihi fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaq. Maka Rasulullah menjawab, hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri, berusaha. Lalu hasilnya itu dia manfaatkan untuk dirinya, dan kalaupun ada lebihnya, ya tasaddaq. Dia bersedekah kepada orang lain. Kemudian mereka bertanya lagi, qalu fa illam yastati aw lam yaf'al. Kalau seandainya dia tidak bisa ya bekerja, banyak orang yang di PHK. Bingung pekerjaan apa yang harus dilakukan, tidak ada lagi. Di saat tenaga asing ternyata juga banyak di Indonesia yang semakin mempersulit kesempatan bekerja bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Kalau semuanya itu tidak bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan untuk menjalankan perintah tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yu'inu dzal haja al-malhuf. Ya, dia bantu saudaranya yang membutuhkan. Ada orang yang mau menyeberang, kakek-kakek atau nenek-nenek, dia antar atau mengangkat barang masuk ke dalam mobil, dia bantu, itu sudah sedekah. Kemudian sahabat lagi bertanya, qalu fa illam yaf'alhu, kalau seandainya dia tidak melakukan itu, apa yang bisa dia lakukan? Fa ya'muru bil ma'ruf, kata Rasulullah. Dia perintahkan mengajak orang untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik. Nah, saat ini kita mengajak saudara-saudara kita, maka siapapun yang membantu ajakan ini bisa tersampaikan ke setiap manusia, maka dia bagian daripada orang yang mengajak. Apa yang diajak? Kebaikan. Falyamur bil khair. Kemudian sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al,
Kalau seandainya dia tidak melakukan itu ya Rasulullah, apa yang bisa dia lakukan agar bisa menjalankan sedekah? Qala fayumsiku anis syarr fa innahu sadaq. Fayumsiku anis syarr fa innahu sadaq. Rasul menjawab, dia tahan dirinya untuk menyakiti orang lain, dia tahan dirinya untuk menipu orang lain. Dia tahan dirinya, kaki tangannya untuk menyakiti saudaranya, maka sesungguhnya itu adalah sedekah. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim melekat pada dirinya sikap aman terhadap dirinya, dan dia juga mampu mengamankan dirinya dari saudara-saudaranya, mengamankan keburukannya dari saudara-saudara. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang berislam, yang Islamnya baik adalah orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga kaki tangannya untuk menyakiti saudaranya. Kemudian selanjutnya, kebalikan daripada orang yang dermawan, yang senantiasa bersedekah. Apa? Yaitu bakhil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sikap bakhil, sifat bakhil adalah seburuk-buruknya sifat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ancam ya, orang yang bersikap bakhil di saat dia mampu berbagi, dia punya harta, tapi dia tahan hartanya karena kekhawatiran. Maka Allah ancam dengan siksaan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu akan baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba yang sudah masuk ke alam barzah, dia baru sadar apa saja kekurangan-kekurangannya. Baru sadar bahwa ternyata bekalnya tidak cukup. Dan saat itu dia menyesal. Dan ternyata penyesalan tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, di mana bahwa orang-orang yang dulunya bakhil, dia punya harta tapi tidak mau membayar zakat, tidak mau peka dengan masyarakat. Perutnya kenyang di saat tetangganya kelaparan, menangis merintih karena perutnya kosong. Allah abadikan bahwa mereka minta supaya dikembalikan lagi untuk kembali hidup untuk bisa bersedekah. Maka kita lihat di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Yang artinya wa anfiqu mimma razaqnakum, dan bersedekahlah, berinfaklah, mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah kami rizki. Tidak usah banyak, tidak semuanya yang Allah minta, hanya sebagian. Karena min di sini maknanya litab'id, sebagian. Kenapa? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Karena kalau orang sudah mati tidak bisa bersedekah, hartanya akan diambil oleh ahli waris. Atau boleh jadi hartanya digunakan untuk membayar utang. Atau boleh jadi mungkin hartanya udah diambil oleh siapa saja yang mampu mengambilnya. Maka ketika orang sudah mati, dia tidak bisa berinfak, tidak bisa bersedekah, tidak bisa mengeluarkan zakat. Maka di alam kubur, ketika dia tidak punya apa-apa lagi, dia mengadu kepada Allah. Tapi aduannya tidak mungkin dijawab. Tidak mungkin dijawab oleh Allah. Bukan karena Allah tidak mampu menjawab, karena memang sudah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan baginya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai pada waktu yang dekat? Atau kembalikan saya saja. Atau tangguhkan dulu sedikit, sebentar saja. Karena untuk mengeluarkan sesuatu tidak butuh lama. Fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari ketika Allah telah memberikan perumpamaan agar kita mudah mencerna, pahala sedekah itu dilipat gandakan dari 1 butir yang kita sedekahkan menjadi 700 butir yang serupa. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, ya, di dalam surah Al-Baqarah 261. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, bukan hanya 700. Wallahu yudha'if, Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendaki. Kalau tadi 700 itu angka yang bisa kita cerna. Tapi ada angka yang tidak bisa kita cerna. Apa itu? Angka-angka yang disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Dan Allah sudah menyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah memberikan perumpamaan ini agar kita mudah mencerna, ya. Diseumpamakan dengan biji dan kita paham semua apa itu biji, dalam rangka untuk memahami kelipatan pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bersedekah. Maka saudara-saudaraku, pahala yang Allah janjikan sudah Allah sampaikan kepada kita. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Dan ketika masuk di bulan Ramadan, kedermawanannya lebih lagi seperti angin yang tertiup kencang. Begitu cepat beliau mengeluarkan harta bendanya. Begitu juga para sahabat telah mewariskan apa yang telah mereka lihat dari baginda Rasulullah. Maka kita lihat Abu Bakar, bagaimana beliau berinfak sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking khawatirnya tidak ada yang tersisa untuk anaknya, karena seolah-olah semua harta yang dia punya dia telah sedekahkan. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan buat istri dan anak-anakmu? Kemudian jawabannya Abu Bakar, Allah, aku tinggalkan untuk mereka itu hanya Allah. Karena Allah pasti akan memberikan yang lebih banyak. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain disebutkan, tidak berkurang harta itu, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya.
Nah ini saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, terlebih khusus bagi yang berbicara saat ini dan saudara-saudaraku yang mendengarkan. Apalagi di saat negara kita sedang berkabung, di saat rintihan rakyat jelata, masyarakat Indonesia sebagian besar banyak mengalami musibah akibat virus corona ini. Saatnya lah kita mengulurkan tangan, menyeka air mata para janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya, atau menyeka air mata anak-anak kecil, anak yatim piatu yang ditinggal mati oleh orang tua, atau orang-orang, kita kuatkan punggung mereka untuk bisa tegak lagi bagi orang-orang saudara-saudara kita yang diputus pekerjaan sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Kita bantu. Maka di Bontang khususnya saya merasakan Masya Allah, ada istilahnya Jumat berkah. Itu dirasakan sekali oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku yang selama ini sudah bersedekah, Allah lipat gandakan, Allah berkahi semua amal-amalnya, Allah berkahi hartanya sehingga tetap bisa bersedekah. Bagi saudara-saudaraku yang belum, mudah-mudahan digerakkan hatinya dan dimudahkan dalam melaksanakan. Dan mudah-mudahan apapun kebaikan yang bisa kita bagi untuk saudara-saudara kita, kita mau berbagi kepada mereka. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dalam tausiah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.